SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita melanjutkan adab dalam sholat berjamaah. Dijelaskan pada pertemuan yang lalu anjuran untuk berwudu di rumah atau di sakan, dan bahwasanya itu afdal dan boleh berwudu di kamar mandi masjid. Tapi afdalnya kalau bisa itu berwudu dari sebelum keluar dari rumah atau asrama. Kemudian hendaknya membaca zikir keluar rumah seperti telah disebutkan di pembahasannya. Kemudian hendaknya berjalan penuh dengan ketenangan, tidak tergesa-gesa, khususnya bagi yang mendapati jamaah sedang ruku. Dan lebih ditekankan lagi ketika mendengar iqamah agar segera keluar berjalan menuju ke masjid, meninggalkan segala urusan duniawi. Kemudian pembahasan berikutnya, qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, ma yaqul inda dukhulil masjid. Ini ya atau sudah ya? Belum ya? Setelah sampai di masjid, beliau menjelaskan ada zikir atau bacaan yang dianjurkan dibaca. An Abdullah bin Amr ibn al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu idza dakhala al-masjid qala, bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam apabila hendak masuk masjid, beliau membaca a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Hadis sahih sebagaimana dijelaskan di hamish Sahih Imam Abu Dawud. Boleh juga membaca zikir yang lain seperti yang terdapat dalam hadis berikut ini. Wa an Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat,
Dan dari Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid yaqul, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hendak masuk masjid, beliau membaca bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ini salah satu zikir yang boleh dibaca sebelum masuk masjid. Wa idza kharaja qala, dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam hendak keluar dari masjid, beliau membaca bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaaba fadlika. Ya, mirip sekali redaksi untuk zikir sebelum masuk masjid dan sesudah atau ketika mau keluar masjid itu hampir sama. Hanya dibedakan satu kata, yaitu di sebelum masuk rahmatika, ketika mau keluar fadlika, abwaba fadlika. Tayyib. Setelah masuk ke dalam masjid, maka dianjurkan yaitu penghormatan kepada masjid, disebut dengan tahiyatul masjid. Beliau mengatakan di sini tahiyatul masjid, penghormatan terhadap masjid. Fa idza dakhala al-masjidah wajaba alaihi an yusalliya rak'ataini qabla an yajlisa. Kemudian apabila dia telah memasuki masjid, maka wajib bagi dia melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Jadi penghormatan untuk masjid yaitu sholat 2 rakaat sebelum duduk. Sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ini untuk semua masjid kecuali Masjidil Haram. Kata para ulama, tahiyatul masjid Al-Haram itu dengan tawaf sebanyak 7 putaran. Ya, untuk Masjidil Haram, tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram itu dengan tawaf 7 kali putaran. Tayyib. Fa'an Abi Qatadah qala, dalilnya bahwasanya sebagaimana dalam riwayat dari sahabat Abu Qatadah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Apabila salah seorang dari kalian telah memasuki masjid, berada di dalam masjid, maka jangan duduk dia sampai dia mengerjakan salat sebanyak 2 rakaat. Dari hadis ini beliau berpendapat atau menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa salat tahiyatul masjid atau salat 2 rakaat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Kemudian untuk menguatkan pendapatnya ini, beliau kemudian berkata di sini, lihat kitabnya, wa inna ma qultu bil wujubi, sesungguhnya saya mengatakan hukumnya wajib tak lain li dhahiril amril ladzi laisa hunaka minal qara'in ma yasrifu an dhahirihi. Li dhahiril amri, kata beliau. Jadi alasan pertama
yang membuat beliau menguatkan pendapat wajibnya salat tahiyatul masjid itu adalah zahir perintah yang terdapat dalam hadis tersebut. Ya. Karena Nabi mengatakan fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Jangan dia duduk kecuali sampai dia salat 2 rakaat. Sampai dia salat 2 rakaat. Beliau mengatakan beliau melarang bagi orang yang telah masuk masjid untuk duduk. Ya, melarang. Dan membolehkan duduk dengan syarat salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Artinya setelah salat 2 rakaat, larangan ini tidak berlaku. Ketika larangan ini tidak berlaku dengan syarat salat 2 rakaat, menunjukkan salat 2 rakaat itu wajib bagi siapa yang ingin duduk di masjid. Ini maksudnya. Ini yang pertama yang jadi beliau, yaitu dohir. Kata beliau, alladzi laisa hunaka minal qara'in ma yasrifu an zahirihi. Zahirnya perintah yang mana tidak ada qara'in. Qara' itu tanda yang memalingkannya dari hukum asalnya, yaitu wajib. Ini maksudnya begini, kita tahu, yang tahu perintah untuk wajib. Al-amru lil wujub, itu asal. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Dalam hadis tadi perintah apa bukan perintah? Perintah. Berarti zahirnya adalah wajib. Kaidahnya mengatakan hukum asal perintah itu wajib kecuali apabila ada qara'in atau dalil lain yang membawanya kepada hukum selain wajib. Boleh mubah, boleh sunnah, boleh mubah, itu maksudnya. Di sini beliau mengatakan hukumnya hukum di sini perintahnya zahir jelas, dan saya tidak mendapati ada dalil-dalil lain ya yang membawanya kepada hukum selain wajib, sehingga tetap berlaku hukum asal, yaitu wajib. Sebenarnya itu pendalilan beliau. Pendalilan yang kuat. Illa hadis Talhah ibnu Ubaidillah, kata beliau, kecuali satu hadis saja, itu yang beliau ketahui, yaitu hadis Talhah bin Ubaidillah. Hadis tentang apa? Anna a'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ira ra'si. Bahwa ada seorang A'rabi, seorang Badui, seorang sahabat Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min shalah." Ya Rasulullah, beritahu aku salat apa yang Allah wajibkan kepadaku. Jadi pertanyaan langsung tentang salat. Salat apa yang diwajibkan kepadaku oleh Allah? Qal, beliau menjawab, as-salawatil khamsah illa an tatawwa'a syai'an. Yang diwajibkan oleh Allah adalah salat 5 waktu, kecuali salat-salat sunnah yang lainnya. Jadi pernyataan Rasulullah SAW menunjukkan secara zahir bahwa salat wajib itu terbatas hanya yang 5. Dan salat-salat selain yang 5 itu adalah tatawwu' alias sunnah, itu maknanya. Sehingga masuk di situ termasuk sunnah ya tahiyatul masjid. Itu maknanya. Baik. Mafhum insyaallah sampai di sini? Jadi khilafnya di sini. Pertama, penulis kitab intinya beliau mengeluarkan yang wajib. Beliau berdalil dengan hadis ini, perintah untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk. Kata beliau tidak ada dalil lain ya yang membawa hukum wajib kepada selain wajib.
kecuali satu hadis disebutkan hadisnya. Tentu saja disebutkan di sini bukan untuk menguatkan, tidak mungkin, tapi untuk dibantah, itu maksudnya. Paham tuh? Bukan dibantah hadisnya teman-teman, tapi dibantah cara memahaminya, cara beristidlal, mengambil dalil. Mafhum insyaallah? Tidak mungkin membantah hadis sahih, tidak, tapi yang dibantah adalah cara memahami dari ulama-ulama yang berbeda pendapat. Jadi dilihat dari satu sudut yang lain. Kata beliau di sini beliau menukil perkataan Al-Imam Asy-Syaukani. Lihat catatan kaki nomor 4. Nailul Awtar, itu kitabnya Syekh Al-Syaukani. Wa fi ja'li hadzal hadis. Dalam kitab tersebut Syekh Al-Syaukani mengatakan, wa fi ja'li hadzal hadis dalilan ala adami wujubi ma dzukir nadharun indi. Kata Syekh Asy-Syaukani, menjadikan hadis ini jadi hadis A'rabi sebagai dalil yang menunjukkan tidak wajibnya apa yang dibahas, yaitu tentang tahiyatul masjid, nadharun indi, perlu dilihat, bagiku perlu diteliti lagi. Nah, lalu beliau mengatakan, li'anna ma waqa'a fi mabadi'it ta'alim, karena yang ada pada mabadi' ta'alim, landasan agama, itu maksudnya prinsip-prinsip pokok dalam syariat. Nah, la yasihhu ta'alluqu bihi fi sarfi ma warada ba'dahu. Tidak sah, tidak benar menggantungkan terhadap dalil tadi untuk sesuatu atau untuk hukum-hukum yang datang setelahnya. Di sini dapat dimengerti begini. Beliau jelaskan, hadis tadi sah, hadis bahwasannya semua sholat selain sholat 5 waktu itu adalah sunnah. Ini sah. Tapi kita tidak bantah. Ini berlaku. Ya, berlaku pada waktu turunnya hadis ini dan sebelumnya itu berlaku. Tetapi tidak berlaku ketika ada hadis sahih yang lain yang datang setelahnya. Ini maknanya. Karena Rasulullah masih hidup, gitu kan. Nah, jadi beliau mengatakan seperti itu. Wa illa lazima qasru wajibati syariah bi asli alal khamsil madhkurah. Sebab kalau begitu, kata beliau, ini mengharuskan kewajiban-kewajiban dalam syariat itu hanya terbatas pada sholat 5 waktu. Pada sholat 5 waktu saja. Karena apa? Karena setelah ini masih ada syariat-syariat yang lain akan diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Awalnya kewajiban itu hanya sholat, kan itu. Belum ada kewajiban ini, kewajiban itu belum ada. Ketika apabila hadis ini dipakai, ya diterapkan, ya termasuk diterapkan juga pada hadis-hadis untuk membatalkan hadis-hadis yang datang setelahnya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan banyak kewajiban-kewajiban itu terbantahkan. Sementara sangat banyak sekali, bahkan kewajiban setelah itu bukan cuma kewajiban sholat nanti yang terbantahkan. Itu kata beliau. Seperti itu pendalilannya. Seperti di awal saya bilang, hadis tadi bukan untuk dibantah kan? Dibantah bukan hadisnya, tapi pemahaman terhadap hadis tersebut. Nah, wa innahu khorqun lil ijma'. Yang seperti ini pasti kita tahu ini khorqun, suatu lobang, suatu celah, suatu aib berdasarkan ijma'. Semua ulama sepakat bahwa ini salah. Pemahaman seperti ini adalah salah. Wa ibtalun li jumhuri syariah, dan akan membatalkan mayoritas syariat. Akan banyak syariat-syariat yang dibatalkan gara-gara
memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang global seperti ini. Falhaku, yang benar adalah annahu yu'khadhu bid dalilil mutaakhir idza warada mawridan sahihan. Yang benar adalah, yang hak adalah, yaitu diambil hukumnya berdasarkan dalil yang datang belakangan setelah itu jika sumbernya sahih. Artinya bila ada dalil setelah itu menyatakan wajibnya suatu, ya udah wajib. Tidak kemudian dibantah dengan hadis bahwasanya kewajiban hanya sholat 5 waktu, selain tidak. Maknanya ya. Saya mengerti? Baik. Wa yu'malu bima yaqtadihi. Katanya diambil hadis tadi itu dan diamalkan isinya, konsekuensinya, min wujubin, apakah itu wajib, au nadmin, au nadbin, atau apakah itu mandub. Mandub itu sunnah, mandub itu istilah lain dari sunnah, atau mustahab itu istilah yang lain juga, atau tatawwu itu juga istilah yang lain dari sunnah. Berapa tadi sudah? Sunnah, mandub, mustahab, tatawwu, dan yang lainnya. Au nahwihima, atau hukum yang lain. Taib. Ini perkataan Al-Imam Asy-Syaukani ya, dinukil oleh beliau untuk membantah pemahaman terhadap hadis A'rabi tadi yang membatasi sholat wajib itu hanya 5, itu maknanya. Mohon insyaallah. Baik. Kemudian min babil adl wa fil mas'alati khilafun. Ini penegasan. Dalam masalah ini ada khilaf. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya ini umurun wasi'ah, amrun wasi'. Al-amru fihi wasi' fihi khilaf. Wa hadza arjahul qaulain, dan ini pendapat yang lebih kuat. Wa yu'akidul wujuba anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biha. Dan dikuatkan bahwasanya Nabi SAW juga memerintahkannya meskipun imam sedang berkhutbah, itu dalam sholat Jumat. Sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun wan nabiyyu yakhtubun nasa yaumal jumu'ah. Datang seorang sahabat laki-laki dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang khutbah Jumat, berarti di masjid. Faqala, lalu Nabi bertanya, as-shallaita ya fulan? Apa kamu sudah salat wahai fulan? Yaitu salat 2 rakaat li tahiyatul masjid. Qala la, dia bilang tidak. Qala, maka Nabi mengatakan, qum farka, berdirilah lalu salatlah. Berdirilah lalu salatlah. Lihat, masih kita mengikuti penjelasan untuk menguatkan pendapat wajibnya tahiyatul masjid. Terus kata beliau, falau kana tahiyatu tutraku fi halin minal afwal la turikatil an. Dalam hadis tadi ya, seorang sahabat datang untuk sholat Jumat dan Rasulullah ketika itu sedang khutbah. Sahabat yang datang masuk masjid langsung duduk. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya untuk berdiri. Berarti melarang duduk. Ya. Rasulullah melarang duduk. Paham ya? Setelah itu Rasulullah memerintahkan sholat 2 rakaat. Berarti di sini ada larangan. Satu, larangan duduk sebelum sholat. Yang kedua, perintah untuk mengerjakan sholat. Taib. Kata beliau, seandainya at-tahiyyah, yaitu tahiyatul masjid itu boleh ditinggalkan karena suatu kondisi, la turikatil an, maka dalam keadaan ini tentu boleh ditinggalkan. Maksudnya begini kata beliau, kalau memang sholat tahiyatul masjid itu sunnah, berarti kan boleh ditinggalkan, terutama ada kondisi tertentu. Tentu kata beliau, dalam keadaan sahabat tadi yang sudah duduk tadi, tentu boleh, tentu itu keadaan yang membolehkan dia untuk tidak sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Beliau jelaskan, li'annahu qa'idah wa hiya masyru'atun qabla qu'ud,
karena sahabat ini sudah duduk, sedangkan sholatnya itu sebelum duduk, artinya sudah terlanjur, sudah lewat, ya kan? Kalau memang sunnah ya udah kan sudah kelewatan, ahlan wa sahlan, sudah lewat waktunya. Tapi tetap sama Rasulullah SAW suruh berdiri. Waliannahu kana yajaluk maha. Yang kedua, sahabat ini tidak tahu hukumnya, tidak tahu hukum masalah tahiyatul masjid. Karena kalau tahu pasti sahabat ini tidak akan meninggalkannya. Walianna nabiyya qata khutbatahu wa kallamahu wa amarahu an yusalli tahiyah. Alasan yang lain, karena Nabi SAW sampai memutus khutbahnya, berhenti dari khutbah, saking pentingnya. Wa kallamahu, dan berbicara sama sahabat ini, sekaligus memerintahkannya untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Kata beliau, falaula syiddatul ihtimam bit tahiyyati, maka kalau bukan karena sangat perhatian beliau yang sangat besar terhadap salat tahiyatul masjid pada setiap waktu, lamah tamma alaihi salam hadal ihtimam, tentu Rasulullah SAW tidak akan memberikan perhatian seperti perhatian ini terhadap salat tahiyatul masjid. Nah, ini sekali lagi beliau nukil untuk menguatkan pendapat wajibnya salat tahiyatul masjid. Ini pendapat yang dikuatkan oleh beliau, dan ini pendapat sebagian ulama. Adapun jumhur al-ulama mengatakan salat tahiyatul masjid itu sunnah. Ini perlu diketahui juga teman-teman, bahwasanya perkataan wajib ini adalah perkataan sebagian ulama. Adapun jumhur ulama mengatakan salat tahiyatul masjid itu adalah sunnah. Lantas ya Ustaz, apa sikap kita? Nah, ini setelah kita membahas tentang teori, ya, teori tadi kan bahas teori dalam penetapan hukum mengikuti perkataan para ulama. Terus sekarang sikap kita apa? Tayyib, pernah Syekh bin Baz ditanya tentang masalah ini. Di sini saya nukil. Ketika beliau ditanya tentang hukum sholat tahiyatul masjid, anak kira ini sikap yang bagus, sikap yang tepat untuk kita menerapkannya berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid. Beliau berkata di sini, al-masyhur, yang masyhur adalah annahu lil istihbab. Pendapat yang masyhur di kalangan para ulama bahwasannya sholat tahiyatul masjid itu mustahab, yaitu sunnah, berdasarkan sabda Nabi SAW terhadap A'rabi tadi. Ya, beliau mengatakan yang wajib bagimu adalah sholat 5 waktu, kecuali kamu mau sholat sunnah. Artinya selain itu adalah sholat sunnah. Lalu beliau melanjutkan, walakinnal qawla bil wujub qawlun qawi. Tetapi pendapat tentang wajibnya sholat tersebut adalah pendapat yang kuat. Li'anna fihil amra wa fihin nahi. Karena terdapat larangan, terdapat perintah dan larangan. Terdapat perintah dan larangan. Perintah dari Nabi untuk mengerjakan sholat, dan larangan duduk sebelum sholat. Takkid, saling menguatkan. Perintah untuk sholat 2 rakaat dan larangan untuk duduk sebelum sholat. Nah, maka beliau mengatakan di sini, pertama, ketika beliau menyebutkan, ini biasa yang dilakukan oleh para ulama. Ketika beliau ditanya tentang hukum suatu, kemudian beliau menyebutkan suatu hukum, berarti itulah yang beliau ikuti. Ya. Kemudian ketika beliau menyebut hukum berikutnya, maka itu menunjukkan bahwasanya ada pendapat yang lain. Mengerti ya? Itu biasa yang dilakukan. Ketika ditanya, ini hukumnya apa? Beliau, kemudian ulama ini menjawab begini, nah itu yang beliau ikuti.
Lalu kemudian apabila beliau menyebut hukum yang lainnya bertentangan, menunjukkan di situ ada khilaf. Nah, begitu dengan ini. Di sini Zaid bin Baz kita ditanya, beliau condong mengatakan pendapat bahwasanya salat tahiyatul masjid itu sunnah. Tapi beliau menyebutkan pendapat yang lain yang mengatakan wajib itu pendapat yang kuat. Begitu. Oleh karena itu beliau menyimpulkan setelah itu, fayam bagi alla yatasahal fi hada. Oleh karena itu tidak sejogyanya bagi seorang oleh karena itu sepantasnya bagi seorang itu adalah tidak menggampangkan dalam masalah salat tahiyatul masjid. Maknanya ini memang sunnah, tapi jangan digampangkan. Fa idza dakhala, beliau kasih contoh, fa idza dakhala wa huwa tahirun shalla rak'ataini fala tatasahal. Artinya seandainya ada seorang masuk dalam masjid dalam keadaan dia suci, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat. Ya, jangan menggampangkan, kata beliau. Mafhum insyaallah. Artinya ya ikhwah, seandainya kita masuk masjid, ya kan, dalam waktu selain untuk sholat, mau belajar, ada keperluan yang lain, ya, kemudian kita tidak dalam keadaan suci, artinya tidak mengapa kita tidak sholat, ya, tidak sholat karena dalam keadaan suci. Tapi kalau seandainya kita memaksa untuk ambil wudhu dulu dan lain sebagainya, maka itu afdol, seperti itu. Tapi seandainya kita tidak sholat, maka itu juga tidak berdosa. Apalagi kalau kita datang ke masjid untuk satu kepentingan, untuk rapat, kumpul sama ketua asrama misalkan. Nah, antum sudah telat, misalkan datang sudah telat, masih ambil wudhu, ya kan? Nggak ada air, balik ke sarana. Nah, masih mau sholat. Gimana perasaan antum? Maka dalam keadaan seperti itu silahkan langsung duduk meskipun tidak sholat. Ini ana lihat arahan yang pas, ya, yang baik, yang bagus dalam kita menyikapi, bersikap, mengamalkan dalam mauqif kita terkait dengan sholat tahiyatul masjid. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, tidak boleh kita menggampangkannya. Baik, pembahasan berikutnya. Fa idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Setelah masuk masjid, siapa itu? Masya Allah. Setelah masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat, ya. Kemudian sholat 2 rakaat. Alhamdulillah selesai sholat 2 rakaat. Atau yang nggak dapat sholat 2 rakaat, kemudian terdengar iqamah atau iqamah dikumandangkan, maka kata beliau, idza uqimatus shalah fala sholata illal maktubah. Apabila sholat telah diiqamahkan, maka tidak ada sholat kecuali mengerjakan sholat yang wajib. Artinya tidak boleh melakukan sholat sunnah, baik itu tahiyatul masjid, karena harus mengerjakan sholat yang wajib. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza uqimatis salatu fala salata illal maktubata. Apabila salat telah diiqamahkan, maka tidak ada salat, yaitu tidak boleh mengerjakan suatu salat kecuali salat yang fardu. Wa an Malik ibnu Buhainah anna Rasulullah ra'a rajulan wa qad uqimatis salat yusalli rak'atain. Dari Malik bin Buhainah bahwa Rasulullah SAW melihat seorang sahabat sementara sudah dikumandangkan iqamah, sahabat ini mengerjakan sholat 2 rakaat. Falamman sharafa Rasulullah SAW lasa bihin nas. Ketika beliau selesai sholat sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat mengelilingi beliau atau mengelilingi orang itu.
Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata pada orang tersebut, Asyubha arba'an, apakah sholat subuh itu 4 rakaat? Kok subah tadi di sini mahdhuf ya, mahdhuf itu. Yang mahdhuf itu apa ya? As-shalaita ya. Bisa mahdhuf maksudnya as-shalaita subha arba'an. Apakah kamu mengerjakan sholat subuh 4 rakaat? Jadi itu makanya as-sholata mansub ya. Kok mansub tadi? Ya, di situ ada fi'il mahdhuf. Takdiruhu apa saja yang paling dekat yaitu sholat. Apa? Sholat. As-shalaita gitu. Arba'an as-shalaita subha arba'an. Apakah kamu mengerjakan sholat subuh sebanyak 4 rakaat? Ya, gitu. Jadi Rasulullah bertanya min babil ingkar. Ini istifham lil ingkar. Kamu sholat 4 rakaat, kamu sholat subuh 4 rakaat, ngingkari. Gitu maksudnya. Nah, ini pengingkaran bagi orang, artinya tidak boleh mengerjakan sholat sunnah ketika iqamah dikumandangkan. Kata para ulama, satu, ini bagi yang belum memulai sholat sunnahnya, maka tidak boleh dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang kedua, yaitu bagi yang baru memulai sholat sunnahnya, seperti misalkan masih di rakaat pertama, maka dia harus membatalkannya untuk bergabung bersama jamaah. Adapun bagi yang sudah masuk di dalam sholat sunnah dan dia berada di penghujung, di akhir sholat sunnahnya, seperti misalkan sudah masuk pada tasyahud akhir, sudah duduk tasyahud, atau sujud pada rakaat kedua, sujud pada rakaat terakhir, atau intinya dia tahu bahwasanya dia masih bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, itu intinya, maka hendaknya dia percepat sholatnya ya, dan menyelesaikan sholatnya, tidak boleh membatalkannya ya, tidak boleh membatalkannya, tapi lebih dipercepat sholatnya, kemudian diselesaikan, lalu dia segera bergabung bersama jamaah. Intinya kapan dia tahu masih bisa mendapatkan takbiratul ihram imam, maka dia harus menyempurnakan dan menyelesaikan sholat sunnah tersebut. Jadi ada 3 keadaan ya, 1 dan 2 ini tidak boleh sholat sunnah. Yang pertama yang masih mau mulai ya, ini tidak boleh dari awal. Yang kedua sudah masuk dalam sholat tapi masih di awal-awal, seperti di awal sholat, seperti masih di rakaat pertama, maka dia harus batalkan sholatnya, sholat sunnah itu. Kemudian yang ketiga, ini orang yang sudah masuk dalam sholat, berada di penghujung atau akhir sholat sunnahnya, seukuran dia yakin masih bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka dia harus menyelesaikan sholat sunnahnya sampai tuntas, sampai salam, kemudian segera bergabung untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini karena ada keutamaan tertentu bagi yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Itu bisa dibahas pada pembahasan berikutnya, yaitu fadilatu idraki takbiratul ihram ma'al imam, fadilah dan keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu dia maksudnya. Bukan dengar ya, takbiratul Allahu Akbar antum disahkan kedengeran kan? Itu enggak dapat. Bukan itu. Nah, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang dimaksud mendapatkan takbiratul bersama imam. Bukan cuma mendengar ya. Ya Pak ya. Allahu Akbar, masih selimutan. Siram Wahyu. Baik. Sebelum kita akhiri, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, Ustaz, apakah lantai 3 masjid, yaitu kelas, itu termasuk masjid? Ini pembahasan luas ya, panjang ya. Itu pembahasan panjang sekali. Mungkin perlu pembahasan khusus.
Tapi kalau anak sendiri condong bahwasanya ya lantai 3 bukan masjid, karena memang dari awal tidak diniatkan untuk masjid, memang dari awal diniatkan untuk kelas. Yang kedua, panjang ini berurutan. Kalau memang masjid, wallahu taala alam bisawab. Dan setahu saya sebelum membangun kelas di atas masjid itu sudah minta fatwa kepada beberapa syekh, beberapa ulama dari Saudi atau dari Yordan, Allah taala bisawab. Sudah lihat ma'ina qalbi, sudah ya, sudah ditanyakan sebelum membangun kelas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan doa ini? Apakah ada dalilnya? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya, ini ada dalilnya, ini juga sahih dalilnya seperti ini. Tapi yang tadi lebih afdal, ya, lebih lengkap. Gimana tadi? Bismillah wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dunubi. Ada tambah itu ya. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaab rahmatik. Yang ada di dalam kitab lebih afdal. Dan yang ini saya juga dapati di buku-buku doa itu yang seperti ini, lebih singkat itu ada. Dan telah ditulis juga referensi di bawahnya, insya Allah berdasarkan hadis sahih juga. Tapi yang ada di kitab lebih lengkap dan lebih afdal insya Allah. Demikian, naktafi bihadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.